Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Kartika Katpas, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon dengan Prodi Teknik Informatika kelas 4A. Jadi tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat nilai UAS yang diberikan oleh Pak Fadli Husainoti Heru selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Pada video kali ini, kami dari kelompok Semangka ingin menjelaskan tentang prediksi gangguan tidur berdasarkan beberapa faktor menggunakan machine learning dengan menggunakan metode logistik linear. Ada beberapa bagian yang akan kami jelaskan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, solusi yang diajukan pada jurnal, implementasi regresi logistik dari jurnal, dan juga aplikasi interface sederhana. Belum video ini dibuat, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan menjadi pembicara di video demo ini. Pertama, ada Jania Sogare, kedua, ada Febrianti Saimima, ketiga, ada Intan Wijinur Pratama, keempat, ada Edi Juventus Hegemur, dan kelima, ada Syahril Patah. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke video penjelasannya. Pertama, latar belakang. Gangguan tidur adalah kondisi abnormal yang dapat berdampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup seseorang. Kurang tidur terbukti dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, stroke, obesitas, hingga diabetes tipe 2. Selain itu, gangguan tidur juga berdampak pada kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, serta menurunkan produktivitas kerja dan belajar. Faktor-faktor seperti usia, durasi tidur, indeks massa tubuh atau BMI, tekanan darah, detak jantung, tingkat stres, aktivitas fisik, dan jenis pekerjaan telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang signifikan. Menurut WHO, sekitar 30% populasi dunia mengalami gangguan tidur, dan di Indonesia prevalensinya mencapai 20-30% pada orang dewasa. Mengingat besarnya dampaknya, deteksi dini gangguan tidur menjadi penting agar intervensi kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, tingginya prevalensi gangguan tidur pada masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia. Yang kedua, kurangnya metode deteksi dini berbasis data yang dapat membantu profesional kesehatan mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi. Tiga, variasi risiko faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, sehingga diperlukannya model yang mampu mengolah banyak variabel secara bersamaan. Keempat, belum optimalnya pemanfaatan machine learning, khususnya model sederhana namun dapat ditafsirkan seperti regresi logistik untuk memprediksi gangguan tidur secara akurat. Saya Intan Wijinur Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi yang diajukan. Solusi yang diusulkan dalam jurnal ini adalah mengembangkan model prediksi gangguan tidur menggunakan metode regresi logistik sebagai model dasar. Model ini dipilih karena sederhana dan mudah diinterpretasikan, kemudian mampu memberikan informasi tentang pengaruh setiap faktor terhadap peluang terjadinya gangguan tidur. Berikut dapat dijadikan tolok ukur atau baseline untuk membandingkan dengan model lain yang lebih kompleks seperti Diction Tree atau Gradient Boosting. Solusi ini memanfaatkan dataset kesehatan tidur dan gaya hidup dari Kaggle yang memuat informasi demografi, kesehatan, dan gaya hidup sekitar 5.000 individu. Data diolah melalui pembersihan, penanganan nilai hilang, dan pengkodean variabel kategorikal. Selain itu, fitur-fitur seperti usia, durasi tidur, kategori BMI, tekanan darah, pengukuran jantung, tingkat stres, dan pekerjaan digunakan dalam proses pelatihan model. 4. Implementasi regresi logistik dari jurnal. 1. Pengumpulan data menggunakan dataset kesehatan tidur dan gaya hidup dari Kaggle. Data yang diperoleh meliputi usia, jenis kelamin, durasi tidur, kualitas tidur, tingkat aktivitas fisik, tingkat stres, kategori MBI, tekanan darah, pengukuran jantung, jumlah langkah harian, dan pekerjaan. 2. Pemrosesan data, yaitu menghapus kolom yang tidak relevan seperti person ID, memisahkan tekanan darah menjadi 2 kolom, sistolik BP dan diastolik BP. Mengisi nilai hilang atau missing value menggunakan rata-rata untuk numerik dan modus untuk kategorikal. Melakukan encoding, yaitu one hot encoding untuk variabel kategorikal tanpa urutan dan label encoding untuk kategorikal variabel berurutan. Yang terakhir, melakukan penskalaan dengan data min-max scalar. 3. Pemilihan fitur. Menggunakan fitur analisis penting untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh, serta fitur signifikan yang ditemukan yaitu usia, durasi tidur, kategori MBI, tekanan darah, sistolik dan diastolik, serta pekerjaan tertentu, misalnya perawat, akuntan, dan tenaga penjualan. 4. Pembangunan model. Yang pertama, pembagi data menjadi set pelatih dalam kurung 80% dan set penguji dalam kurung 20% dengan metode stratifikasi untuk menjaga distribusi kelas. Yang kedua, melatih model regresi logistik pada data pelatihan. Yang ketiga, mengevaluasi model menggunakan matriks akurat
presisi, recall, F1, scores, dan AUI record. Yang kelima, evaluasi hasil. Ada dua. Yang pertama, model logistik regresi mencapai akurasi 93% sampai 94%, dan AUC ROC 0,58 menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Yang kedua, fitur yang dipilih terbukti meningkatkan performa model meskipun peningkatannya tidak signifikan pada semua matriks. Yang keenam, implementasi nyata. Ada tiga. Yang pertama, model dapat berinteraksi ke dalam aplikasi web atau seluler untuk digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat umum. Yang kedua, pengguna mengisi data gaya hidup dan kesehatan. Kemudian sistem menampilkan prediksi risiko tidur serta saran pencegahan. Yang ketiga, data yang dikumpulkan dari aplikasi dapat digunakan untuk meneliti lebih lanjut dan menyempurnakan model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu prediksi kualitas tidur menggunakan logistic regression. Program ini memanfaatkan data kesehatan untuk memprediksi apakah kualitas tidur seseorang tergolong baik atau buruk, dan hasilnya dapat diakses melalui tampilan web interaktif. Oke, pertama program ini memuat dataset. Program ini memuat dataset yaitu ada di sini SSCSV. Dataset ini saya dapatkan dari jurnal ini, dan jurnal ini saya dapatkan dari Google Scholar. Di sini saya menggunakan pandas. Di sini saya menentukan variabel target yaitu quality of sleep, dan memisahkan fitur-fitur atau kolom input. Fitur yang berisi angka saya masukkan ke dalam kolom, sedangkan fitur yang berupa teks saya masukkan ke tag close. Saya juga membuat dictionary nama kolom ID untuk memberi label kolom dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami di web. Selanjutnya saya membuat people machine learning untuk data numerik menggunakan standar scalar supaya skalanya seragam. Untuk data kategori saya menggunakan one hot encoder agar teks bisa diubah menjadi bentuk numerik. Kemudian saya gabungkan semua proses ini menggunakan kolom transformer. Lalu saya hubungkan ke model logistik linear. Dengan max liternya sama dengan 1000 agar trainingnya berjalan optimal. Oke, selanjutnya di sini dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan training test field dengan rasio 80:20. Model dilatih menggunakan data latih, lalu saya uji menggunakan data uji. Oke teman-teman, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Sedikit. Oke, jalankan sesinya.
sudah jalan ya. Hasil evaluasi yang bisa kita lihat di sini, akurasinya 0,960 atau 96% dari classification report. Terlihat bahwa model ini cukup konsisten memberikan prediksi yang tepat. Dan output yang ditampilkan di terminal berisi regression report dan F1 score untuk setiap kelas kualitas tidur, misalnya kelas 6, kelas 6, 7, 8, 9. Menunjukkan tingkat kualitas tidur tertentu dan nilainya tinggi sekali. Artinya model ini cukup handal. Dan di bawah ini makro EFG dan height, bahasa Inggris saya kurang bagus lagi. Related EFG juga menunjukkan performa yang baik ya ke teman-teman. Dan di sini kan saya ada buat webnya lagi. Nah, teman-teman, untuk muncul tulisan merah seperti ini, teman-teman jangan khawatir karena pesan ini muncul karena servernya hanya untuk testing aja ya teman-teman, jadi tidak direkomendasikan untuk dipakai langsung untuk aplikasi yang live di internet karena keamanan dan performanya terbatas. Oke, dan teman-teman sini ada dikasih halaman web, langsung saja kita klik. Nah, ini teman-teman webnya. Setelah model jadi, saya membuat aplikasi web menggunakan Flash. Di halaman utama terdapat form yang otomatis dibuat berdasarkan fitur dataset. Jika fitur bertipe kategori, input akan input berupa teks, kalau numerik input berupa angka. Label sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di atas ini. Nah, numerik dan teks dia akan dipisahkan di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita coba penggunaan pertama. Kita coba ada ID orang, kita isi pengguna membuka halaman web dan terlihat form seperti ID, jenis kelamin, pekerjaan. Langsung saja kita isi. Pertama kita isi misalnya ya ID orang satu, jenis kelamin, kemudian umur misalnya 20 tahun, data mahasiswa, tidur misalnya 5 jam ya teman-teman. Oke, kali ini tingkat aktivitas fisiknya itu masuk tengahnya 50. Tingkat stresnya itu 50% lah. Dan kategori 10, 30, 40, teman-teman, saya kita klik prediksi. Dan di sini hasil prediksi kualitas tidurnya itu tidak buruk. Dan di bawah ini adalah hasilnya. Teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada banyak salah. Jelasnya sampai di situ. See you, bye. Itu adalah video demo dari kami, kelompok Semangka. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan kami. Terima kasih. Bye-bye.